Saat ini kita berada di kendaraan, berada di Jalan Palagan, mau menuju ke Cafe Bambu Urip yang lokasinya berada di kaki Gunung Merapi, Jogja. Di Cafe Bambu Urip kita akan menemui seorang aktivis senior, mantan demonstran zaman Orde Baru, sebagai jurnalis dan peneliti sosial. Pernah juga sebagai tenaga ahli DPR RI dan juga menurut Bapak Dodi Rudianto yang selaku mantan aktivis, bagaimana menurut Bapak mengenai peraturan Gubernur nomor 1 mengenai unjuk rasa di kota Jogja ini? Peraturan Gubernur itu kan sebenarnya bukan larangan orang unjuk rasa, tapi larangan tempat-tempat khusus yang memang dilindungi, diamankan dari kerusakan tempat cagar budaya. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 186 tahun 2011, terdapat 6 kawasan cagar budaya, yaitu Kota Gede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kota Baru, dan Imagiri. Sebelum langkah lebih lanjut, mari ketahui apa itu cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Tempat ini kan mengandung sejarah. Logis saja kalau Gubernur juga sebagai sultan yang tahu sejarah peninggalan Jogja harus diabadikan, harus diamankan. Nah, ini maksud baik dari Pak Sultan ini gitu. Dalam budaya Jogja sebenarnya sudah dikenal dalam hal protes rakyat terhadap penguasa itu. Dalam sejarah Kesultanan Jogja dikenal dengan Topo PP, yaitu berjemur di bawah terik matahari yang akan untuk warga masyarakat atau rakyat Jogja yang mau mengemukakan protes kepada raja. Mereka diperkenankan untuk datang ke alun-alun, terus berjemur di situ di alun-alun. Maka kemudian raja mendapat laporan bahwa ada orang Topo PP. Maka raja keluar kantor menemui orang. Warga Yogyakarta yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu sore gelar aksi protes dengan cara Topo PP. Tidak perlu berteriak-teriak, tak merusak, bahkan tanpa gesekan warga sampaikan protesnya. Mengilhami tradisi leluhur dalam berdemonstrasi, mereka hanya duduk bersila, panjatkan doa untuk sampaikan kegelisahannya terhadap kebijakan sang raja. Aksi Topo PP dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan raja. Tanyakan apa yang menjadi prinsip, apa yang diprotes rakyat terhadap kebijakan raja. Maka terjadilah dialog antara raja dan rakyat. Nah, ini demokrasi Kesultanan Jogja ini sudah
sepanjang sejarahnya sudah terbentuk. Seumpama ini dilaporkan ke Komnas HAM, apakah ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia? Memang di alam demokrasi ini setiap warga atau kumpulan organisasi apapun namanya boleh saja mengajukan, menggugat suatu peraturan pemerintah yang dipandang mengganggu hak asasi manusia. Tapi dalam kasus Pergub Nomor 1 2021 ini ya, ini mungkin saya lihat agak lain, kok tiba-tiba rasanya kalau bikin demo ke masalah-masalah hak asasi manusia yang menyangkut umum ini di Jogja ya, ini tidak pada tempatnya. Seperti ya negara Popo Toto Desa Moro Mowo Storo. Jadi kalau diumpamakan Jogja ini desa besar, desa di tengah negara besar Republik Indonesia. Republik Indonesia punya tata, punya toto negara Mowo Toto. Nah, DIY Jogja ini ya desa besar Mowo Soro. Soro ini menangkut adat istiadat. Ini kan berdirinya Republik Indonesia dulu, sejarahnya aslinya kan melibatkan keistimewaan Jogja, karena saja Jogja. Nah, makanya secara politik ini antara Jogja dan Republik Indonesia ini dalam sejarah lahir kontrak politik antara daerah istimewa Jogja sama Republik Indonesia yang dinamakan konvensi. Konvensi ini yang berlaku. Mengapa sampai sekarang ditetapkan daerah istimewa? Ini kan soal konvensi. Nih, kalau saya bayangkan ini, misalkan Eropa ya, Eropa ini semua negara ya, ada Inggris, negara kerajaan Inggris yang tidak punya undang-undang tertulis, ya, tapi dipatuhi oleh rakyatnya. Nah, ini semacam ini penumpamaan menua Eropanya Indonesia, Inggrisnya Jogja. Antara Republik Indonesia sama Yogyakarta ini punya banyak perjanjian yang tidak tertulis. Nah, pemerintah dulu, khususnya zaman Bung Karno, sangat dihormati ini, ya. Nah, entah lain sebab sejarahnya ini Jogja ini negara sudah berdiri sejak zaman Puyokoksi. Jasanya perjanjian Giyanti. Mungkin update-nya lebih jauh lagi zaman Sultan Agung. Sultan Agung mendirikan Mataram Merdeka. Mataram mengatur rumah tangganya sendiri. Tidak mau ditampuri Belanda. Nah, ini
dasar-dasar politik ini sampai sekarang menurun sampai ke Sultannya Jogja ini. Dasarnya dari sana. Nah, gitu atau kita membicarakan politik, hukum, ketatanegaraan ini harus juga mengerti kompetensi yang ada. Baru nyambung gitu. Inilah tadi wawancara kita atau bincang-bincang kita terhadap Bapak Dodi Rudianto selaku mantan aktivis senior Orde Baru dan juga mantan jurnalis dan peneliti sosial. Like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya